buat tim Kominfo yang sudah boleh memfasilitasi tim gugus tugas untuk menyampaikan situasi dan kondisi terkait dengan percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Mimika. Sebagaimana yang sudah diketahui, yang sudah dirilis oleh tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua, bahwa pada hari ini untuk Kabupaten Mimika terdapat penambahan 32 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang terdiri dari 3 kasus yang pelaporannya adalah tanggal 13 Mei, kemudian tanggal 15 Mei sebanyak 8 kasus, dan tanggal 16 Mei sebanyak 21 kasus. Pada tanggal 16 Mei, dari 21 kasus, 2 adalah kasus terkonfirmasi COVID-19 dari RSUD Mimika, sedangkan sisanya atau 30 kasus adalah kasus yang dilaporkan dari Rumah Sakit Tembagapura. Dengan demikian, secara kumulatif, kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika pada hari ini berjumlah 150 kasus. Sementara sampai malam hari ini kasus aktif COVID-19 berjumlah 109 kasus. Selain penambahan kasus, di hari ini terdapat 15 orang yang dinyatakan sembuh, yaitu dari Rumah Sakit Tembagapura. Dengan demikian, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari perawatan COVID-19 di Kabupaten Mimika meningkat dari 23 orang yang sembuh menjadi 38 orang yang sembuh. Dari kumulatif kasus COVID-19 di Mimika, kalau kita melihat rata-rata usia, yaitu 42,6 tahun atau 43 tahun, atau rata-rata kelompok usia produktif, dengan jumlah kalau kita melihat menurut jenis kelamin, sebagian besar yaitu kasus COVID ditemukan pada laki-laki sebanyak 199 kasus atau 79,33%, sementara jumlah perempuan yang terkonfirmasi COVID-19 positif dari 150 kasus adalah 31 orang atau 21%. Berikut kami menyampaikan juga dari 109 kasus yang saat ini sedang dirawat. Kalau kita lihat distribusi jumlah kasus COVID-19 yang sedang dirawat, maka tersebar pada beberapa tempat, yaitu pertama RSUD Mimika sedang merawat atau mengisolasi 18 pasien COVID-19, sementara di shelter sedang merawat atau mengisolasi 14 orang pasien COVID-19 dengan gejala ringan, sehingga total pasien yang di RSUD yang diawasi
berjumlah 32 orang. Sementara pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat sebanyak 3 orang dan di Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 74 orang. Sampai hari ini jumlah pasien yang meninggal, kita bersyukur sekali bahwa dalam 1 bulan terakhir ini belum ada pasien COVID-19 yang meninggal. Selain itu, kami perlu menyampaikan laporan terkait dengan pasien dalam pengawasan atau PDP. Di hari ini PDP baru berjumlah 23 orang yang dilaporkan oleh Rumah Sakit Tembagapura. Dengan demikian, PDP sampai malam hari ini yang aktif dan dalam pengawasan berjumlah 111 orang, di mana 72 sedang menjalani isolasi di rumah sakit. Terdiri dari RSUD Mimika itu melakukan isolasi kepada pasien dalam pengawasan berjumlah 2 orang, Rumah Sakit Mitra Masyarakat berjumlah 14 orang, dan Rumah Sakit Tembagapura 56 orang. Selain PDP, di hari ini dilaporkan oleh Rumah Sakit Tembagapura adanya 3 ODP baru. Dengan demikian, jumlah ODP yang aktif dalam pemantauan sebanyak 501 orang. Dari 501 orang yang dirawat berjumlah 8 orang, yaitu di shelter, sementara di RSUD Mimika 1 orang, dan di Rumah Sakit Tembagapura 1 orang. Di hari ini juga dilaporkan bahwa ada 9 ODP yang dinyatakan selesai dalam masa pemantauan, sehingga secara keseluruhan sampai hari ini jumlah ODP yang dinyatakan selesai dalam masa pemantauan berjumlah 142 orang. Kemudian untuk OTG, di hari ini dilaporkan ada 13 orang tanpa gejala, yaitu orang, Rumah Sakit Kasih Herlina berjumlah 3 orang, dan tracing kontak berjumlah 1 orang. Dengan demikian, jumlah OTG di Kabupaten Mimika sampai hari ini sebanyak 857 orang. 7 orang, sebanyak 28 orang diisolasi di shelter, kemudian 3 orang tanpa gejala dirawat di Rumah Sakit Kasih Herlina. Di hari ini pula perlu kami laporkan bahwa sebanyak 22 OTG yang dinyatakan selesai
dalam masa pemantauan, sehingga secara keseluruhan OTG yang selesai dalam masa pemantauan di Kabupaten Mimika berjumlah 239 orang. Rekan-rekan sekalian, berikut ini kami akan menyampaikan inisial atau kasus pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh, yaitu kasus 056 dengan inisial DSA, laki-laki usia 48 tahun yang dirawat di Rumah Sakit Tembagapura. Kemudian kasus 071 dengan inisial RMH, laki-laki usia 22 tahun. Yang berikut kasus 072 dengan inisial YJS, laki-laki usia 27 tahun. Kemudian kasus 082 inisial AFW, laki-laki usia 35 tahun. Kemudian kasus 069 dengan inisial LBJ, laki-laki usia 54 tahun. Yang berikut kasus 107 dengan inisial SMS, laki-laki 49 tahun. Yang berikut adalah kasus 108 dengan inisial WGK, laki-laki usia 41 tahun. Kemudian kasus 109 inisial SDT, laki-laki usia 42 tahun. Kemudian kasus 024 dengan inisial ELB, laki-laki usia 53 tahun. Kasus 073 MYN, laki-laki usia 39 tahun. Kemudian kasus 081 HMS, laki-laki berusia 41 tahun. Kasus 085 YNH, laki-laki usia 51 tahun. Kasus 087 VTH, laki-laki usia 52 tahun. Dan yang terakhir, kasus 091 KBG, laki-laki usia 54 tahun. Keseluruhan pasien yang sembuh yang berjumlah 15 orang dilaporkan oleh Rumah Sakit Tembagapura. Maka dengan demikian, kasus kesembuhan pasien di Kabupaten Mimika, pasien COVID-19 ini meningkat menjadi 24% sekian. Kami pikir dengan bertambahnya kasus atau pasien COVID yang dinyatakan sembuh, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada dukungan masyarakat Mimika terhadap kepercayaannya kepada tim medis yang berada di rumah sakit yang bekerja secara serius menangani pasien-pasien yang sedang dalam perawatan, dan kami pikir ini adalah atas kerjasama yang baik juga dengan tim pers yang ada di Kabupaten Mimika. Baik, saya coba menggabungkan dua pertanyaan. Kira-kira apa yang menyebabkan faktor kesembuhan ini
antara tiga rumah sakit ini menjadi berbeda. Ada yang masih dirawat, tetapi kalau di Tembagapura apa yang menyebabkan pasien ini cepat sembuh? Saya pikir yang jelas penyakit komorbid, riwayat penyakit pada pasien ini turut mempengaruhi proses kesembuhan daripada pasien COVID-19. Kalau secara gambaran umum, kami melihat di Rumah Sakit Tembagapura memang sangat cepat penanganannya, bukan berarti di RSUD itu lambat. Memang yang diantisipasi adalah bagaimana selain penyakit penyerta komorbid ini mempengaruhi, tetapi memang harus kita hati-hati. Saya pikir seluruh tim medis di 3 rumah sakit ini sangat mempertimbangkan tingkat kesembuhan pasien. Kemudian yang berikut adalah masalah pengobatan. Sampai hari ini di 3 rumah sakit ini dalam standar pengobatan menggunakan protokol yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, bagaimana efektivitas pengobatan ini tentu saja turut dipengaruhi juga oleh terutama penyakit bawaan yang sudah dialami oleh pasien ini sebelum terkena atau terinfeksi COVID-19. Yang berikut adalah terkait dengan pemeriksaan PCR di Tembagapura. Untuk Rumah Sakit Tembagapura, pemeriksaan PCR-nya dilakukan di Klinik Kuala Kencana, namun tetap masih dalam pengawasan dan juga terkonfirmasi hasil pemeriksaan ini dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura. Tetapi kami pikir tidak ada kendala terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Rumah Sakit Tembagapura di Klinik Kuala Kencana, di mana disitulah lab PCR itu ditempatkan. Terkait dengan pertanyaan Pak Irsul, apakah yang terinfeksi ini adalah semua karyawan aktif atau tidak? Berdasarkan laporan yang kami terima dari data-data pasien yang disampaikan kepada tim gugus tugas, ini semua terdaftar sebagai karyawan di Tembagapura. Dan memang beberapa karyawan yang dinyatakan terinfeksi COVID-19 terkait dengan tempat isolasi, saya pikir sampai hari Jumat kemarin, dari pihak PT Freeport Indonesia sendiri sudah menyiapkan 1.000 tempat tidur untuk digunakan untuk tempat isolasi para karyawan. Tetapi ada beberapa karyawan juga yang diisolasi di wilayah Laulean, yaitu di Mil 38. Jadi terkait dengan surat yang diajukan oleh organisasi Ormas Islam untuk bagaimana pelaksanaan sholat Id, surat itu sudah diterima pada hari Jumat kemarin dan kami sudah menyampaikan ini kepada wakil ketua tim gugus untuk bisa didiskusikan. Tetapi pada prinsipnya kami lihat bahwa memang benar fatality rate itu turun menjadi 2%, yang sebelumnya itu ada di angka 9%. Namun dengan bertambahnya kasus persoalan pergerakan masyarakat ini menjadi penyebab penyebaran kasus yang semakin banyak di Mimika. Namun tentu saja bagaimana keputusan dari tim gugus Kabupaten Mimika untuk merespon surat permohonan tersebut nanti akan kita
dengar dalam waktu 1-2 hari ke depan. Tetapi kami pikir bahwa menjelang bulan puasa kemarin sudah ada pernyataan sikap dari Ormas Islam agar tetap bisa melakukan selain sholat tarawih, tetapi juga sholat id itu di rumah masing-masing. Oleh karena itu, jika ada pemikiran yang mana untuk dipertimbangkan oleh tim gugus, maka nanti kita akan mendengar 1-2 hari ke depan. Kemudian dalam surat tersebut juga kami pikir bahwa Ormas Islam tetap berkomitmen untuk mendukung apapun yang disampaikan oleh tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Mimika. Saya pikir ini komitmen yang baik. Artinya dalam surat permohonan tersebut lebih ditekankan bagaimana arahan daripada Ketua Tim Gugus Percepatan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Mimika. Jadi nanti pasti dari tim gugus akan menyampaikan jawaban dari surat permohonan yang sudah diajukan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan kepada tim pers di Kabupaten Mimika. Dan terakhir, saya tetap berharap agar tim pers bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan benar. Kemudian yang terpenting adalah social distancing, physical distancing. Menjaga jarak itu akan jauh lebih penting. Tinggal di dalam rumah, jika keluar rumah menggunakan masker. Nah, kita lihat hampir sebagian besar mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit maupun di shelter itu dalam kondisi baik atau dalam kategori gejala ringan. Namun kita tetap mengantisipasi kondisi jumlah pasien COVID di dunia memang secara statistik itu menunjukkan bahwa sebagian hampir separuhnya itu dengan riwayat atau dengan gejala ringan. Kemudian yang gejala sedang tetapi kemudian dapat bisa ditangani dengan baik oleh tim medis itu lebih kurang 30-40%. Sisanya itu yang harus dirawat di ruang isolasi dan butuh penanganan intensif. Bahkan boleh dibilang rata-rata antara 1-2% itu yang butuh ventilator atau dirawat di ruang ICU. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini hampir sebagian besar itu dengan gejala ringan, namun bukan berarti persoalan kita ini selesai. Persoalan kita ini belum selesai. Kita pada akhirnya harus tetap bersahabat dengan virus corona di Kabupaten Mimika. Jadi perlu ada gaya atau pola hidup baru yang harus kita jalani atau istilahnya new normal supaya tetap kita bisa saling waspada, kita tidak saling menularkan, dan kemudian kita tetap bisa menjaga kualitas hidup kita supaya terhindar dari ancaman virus corona. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan pers. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tidak terasa hari ini tanggal 17 berarti sudah 60 hari kami dan tim pers ini bekerja sama dan banyak terima kasih untuk kebersamaan ini dan semoga di besok hari kita bisa tetap melakukan aktivitas kita dengan tetap menjaga kesehatan kita, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak.
Demikian, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih buat tim Kominfo yang senantiasa memfasilitasi kami untuk konferensi pers ini.